Akhirnya kelar juga setupnya. Oke, Om. Buset dah, susah bener syuting sama saudara. Om Kem. Om Pais gimana? Baik. Kita dari jam 4 subuh loh. Setting Nunggu ya? kamera. Buset dah. Susah ya. Sama nih. Gimana pada rumah? Hah? Udah apa ya? Lagi nggak tugas ke situ. Oke. Lagi nggak Sekarang tugas. proyeknya luar kota ya. Ya, sedikit lah. Siap. Dikit, tapi pasti. Oke. Om Kems dari Bintaro. Kita mau bahas Hyundai Trajet nih. Beliau ini baru angkat mobil ini nih. Lagi seneng-senengnya. Kita mau kulik ya apa aja kesan-kesannya, terus kenapa dia pilih mobil ini dan lain-lain. Pokoknya tonton sampai habis. Gimana ceritanya dari mobil Jepang ke Korea? Nah, ini Lu kan dulu pakai Karimun ya? Karimun. Karimun kotak. Karimun Kotak, kebetulan gua gabung di komunitas ya. Karimun Club Indonesia. Terus apa? Di KCTS-nya ya, Karimun Oke. Club Tanggang Selatan. Oke. Gitu. Ya nggak tahu nih, gue tiba-tiba pengen aja anak Om ini udah pada besar-besar kan. Oh, Terus iya. Klasik lah ya. klasik lah, Alasan standar klasik lah. alasannya ya. Ah. Tapi benar. Aha. Review sendiri anak gua, oh Pak, wah ini barang tahu sini kalau lagi gue Iya. pakai Karimun bawa barang banyak masih pada ribut tuh. Ah. Wah itu jadi mikir juga ya bagi orang tua gitu maksud gue. Ya udah akhirnya kita coba, gue ada beberapa pilihan. Innova, Kijang Kapsul, Karen, Carnival sama ini. Oke. Nah, gue cari tahu, riset, bla bla bla. Ah, Kijang Kapsul, plan B lah, gue bilang itu. Oke, kenapa ya? Ya, satu sisi gue nyari irit dulu deh sekarang Om. Oke. Jujur aja. Trajet kan bukannya boros? Enggak, yang ini gue ambil kebetulan yang CVVT-nya, Oke. versi iritnya lah. Oke. Ya, Oke. Oke, Kijang Kapsul. Kijang Kapsul, Coret. Innova, coret karena budget belum. Oke, Innova karena budget. Nah, Terus Sempet kemarin Carnival? sama, gue belum masuk ke kriteria irit. oke. Iritnya gue ya. Ya. Terus pilihan tuh ada di Karen 2 sama Trajet. Trajet. Terus hunting tuh. Ya gue riset dulu tuh, gue cari tahu dulu, gue gabung di Facebook sama komunitas, gue cari Oke. tahu apa sih kekurangan kelebihannya gitu kan di dua mobil itu. Ternyata ini pas gue liat komunitas banyak juga nih. Wah dalam hati gue karena gue bukan anak komunitas, wah aman lah gue gitu kan. Oke. Trajet ya kan. Dah gue cari tahu, oh Trajet tipe ini, terus mana yang banyak isu, mana yang tidak gitu kan. Terus juga gue sebelum nyari juga gue nonton YouTube lu tuh, Oh, review nonton lu video tuh. gua. Nah, itu. Nah, Iya, itu iya, gue iya. Kita pernah bahas Trajet Trajet. ini ya. Di sini nih videonya nih. ya. Nah, itu gue jadi patokan juga Om. Oke. Jadi Informasi referensi itu lah. betul. Akhirnya gue cari dapat nih. Kebetulan dia pernah jadi anak komunitas lah. Ini tuh gue tangan ketiga sih sebenarnya. Tangan ketiga. Ini Trajet tahun berapa ya? Tahun 2005 CVVT. 2005 CVVT. Manual atau matic? Manual. Tuton. Manual. Ya udah tutonnya. Oh, Tutonnya ori. jarang dong ya. Ya CVT manual. Jarang sih kalau, tapi kebanyakan matic emang sih. Kebanyakan matic kan? Kebanyakan matic. Oke, CVT. Kebanyakan matic. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Trajet itu ada yang mesinnya masih konvensional, ada yang ini CVT. CVT itu. Sambil minum ya? Nah, iya betul. Minum dulu. CVT itu semacam VVT-i gitu ya. Ya. Jadi ada variable valve yang bikin konsumsi BBM-nya jadi lebih irit. Lebih irit. Oke, ini 1800 CVT. 2000. Hah? 2000 cc. 2000 cc CVT. Iya. Oke. Kapan dapat ini?
Jalan 2 bulan lebih lah, 2 bulanan apa? Jalan 3 bulan ini gua. Belum sih 3 bulan sih belum kayaknya. 2 bulan lah ya. 2 bulan lah. Bulan lalu ya lu telepon gue. Iya. Ya? Gue telepon lu tuh bener, gue nanya-nanya nih, nanya-nanya sama bos ini. Ya kan? Yang Oke. lebih paham. Oke, 2 bulan lah, 2 bulan. 2 bulan. Di harga berapa? Gue kebetulan waktu itu Om Raka ini ngejual di angka 60-an. 60. 60-an ya? 60-an, 60-an. 60 sekian lah. 60 sekian. Kondisinya udah begini nih. Kondisi begini, ini Udah rapi. gue beli, ini gue cerita sedikit gak apa-apa ya? Oke. Review jujur dari gue beli habis jual Karimun, gue langsung samperin di mobil ke tempat penjualnya. Oke. Kebetulan Mas Raka, ini juga mobil dipakai harian sama dia ternyata Ciracas, Pasar Kemis tiap hari. Oh, Buat kerja. oke. Gua survei, besoknya gua ambil sama istri gua. Pada saat itu BBM itu bensin tuh ada di atas garis minus, Oke, garis yang paling bawah itu. paling bawah. Ciracas Bintaro ya, sektor 9 tuh gua baru ngisi lagi. Gua jalan, gua coba masuk tol. Gue pengen tes sih gitu, temperaturnya gimana ya, katanya temperatur sering panas ya, gue nekat aja lah, bismillah aja lah. Macet total, lo tahu sendiri kan Jor sekarang, tol Simatupang tuh ya, panjang banget macetnya dari Pasar Rebo. Gue sampai sektor 9 itu indikator apa ya, nggak berubah sama sekali. Masih di situ aja. Masih ya? di situ aja dan Belum semuanya normal ya, belum nggak sampai ada yang mogok error tuh ya. Hah? Belum sampai mogok itu ya. Belum, jangan sampai, ampun. Temperatur juga normal. Temperatur normal. Besoknya gua langsung trip ke Lampung sama keluarga. Belum Buset. gua bawain, belum gua Itu tune up, belum dicek, gua bawain, ya belum. kan? Gua udah percaya karena yang jual juga review jujur ya gitu kan. Oke. Udah banyak perbaikan, dia total hampir 6 juta lah. Plat kopling baru semua macam-macam, timing bel baru gitu kan. Udah, gua trip ke Lampung itu gua 1 minggu, gua udah keliling tuh nanjak-nanjak gunung lah gua. Ya nggak gunung juga sih maksudnya, Oke. jalan lumayan lah. Tahu nggak lu, gua ngisi full Bintaro sampai Lampung, dekat rumah gue isi full lagi. Lampungnya mana nih? Lampung Selatan, Pesawaran, Tigi Neneng. Tigi Neneng. Keluar tuh Tigi Neneng Barat Tigi dari Neneng. Bakau. Tigi Neneng itu mungkin sekitar 250 200-an lah. kilo. Iya, sekitar segitu. 200 kilo Itu lebih lah. gue percaya nggak percaya sebenarnya juga kaget gue. Kok sama kayak Karimun, gue bilang gitu kan. Itu gue cuman habis kalau seingat gue tuh 13,8 apa 9, 14 deh. 14 liter 14 liter. full ke full ya. Banyak yang percaya. Gue share juga pernah waktu itu di komunitas, di Facebook komunitas. Masa sih om gitu. Ya udah ya. Akhirnya ada juga yang Kakinya sopan kali. kakinya sopan emang. Gue ngebawa 120 ke atas gue dijewer soalnya. Akhirnya ada yang masuk di akal kalau ngebawanya bla 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 bla, ya benar berarti dia maksudnya di apa? Iya. Di pikirannya benar gitu. Oke, berarti 14 liter om. ntar kita hitung dulu 200. Coba. Pertalite ya? Iya, 230 kilo lah Tigi Neneng ya. Hitung 230. 14 Iya 14 liter. dibagi 14 ya. Nah, 230 dibagi 14. berapa? 230 dibagi 14. 116. Irit banget ya. Dalam keadaan tol Lancar. Ya gua kena macet di pas masuk Serang tuh ada perbaikan tuh, Oke. agak lumayan panjang. Itu gua full AC ya. Jadi gua banyak tuh gua kadang tanya ke teman juga. Gimana sih trajet, Bro? Gitu kan. Orang-orang bengkel yang gua tanya. Udah janganlah repot ngurusnya kata dia gini. Nah, gua dapat momen itu pas review nonton YouTube lo review trajet. Iya. Gue ikutin tuh, Bro. Oke. Jadi yang kata Kalau apa metik mekaniknya ya, kepala bengkelnya itu bilang yang no hoak itu, no issue itu yang manual ya, gue cari manual akhirnya. Makanya cari manual. Cari manual, alhamdulillah dapat manual. Dapat yang sudah, ini. gitu. Sip. Kesan-kesan lu sama mobil ini? Apa ya? Kesannya tuh yang benar-benar ya luas sudah pasti ya. Luas, nyaman. Yang tadi ngirit yang gue cari. Irit. Terus ternyata
yang katanya spare partnya mahal dan susah, enggak. Hoak bro. Spare part ntar. Oke, ya itu enggak, itu kesan gua. Oke. Terus minusnya adalah Apa yang paling lu nggak suka? minus ya. Yang pertama, parkir susah, resiko. Oh gede, Wah, kebo ya kan. susah masuk gang. Masuk gang udah, mendingan jangan kalau sering jalan masuk gang sempit, mendingan juga usah pakai gini, pakai motor aja. Oh gitu. Itu iya, agak iya. susah lumayan. Iya, iya. Yang kedua, sering ditinggal tidur kalau di tol. Oh, oke. Sering ditinggal tidur om. Jadi kita nyetir, tahu tidur gitu asik. Pokoknya kalau luar kota nggak ada teman aja Nggak ya. ada temen deh, musik doang udah denger itu aja. Itu sama cemilan. Lihat ke belakang sedikit, deh pada tidur. Sebelah gua tidur ya udah biarin. Kalau tidur semua repot kan. Oke. Nah itu dia catatan tuh minusnya. Jadi kalau nggak siap ditinggal tidur, jangan beli Trajet. Iya, Beli yang lain aja. betul. Terus gini, ini kan ambil sekitar 2 bulan lalu. Biasanya beli mobil bekas itu kan ada aja yang kurang gitu kan, karena kan selera kita belum tentu sama sama Betul. selera pemilik sebelumnya kan. Betul. Apa yang udah diganti atau jajan apa gitu? Entah modif, entah perbaikan. Modif sih enggak ya. Jadi gua tuh kan dari beli gua langsung test drive. Langsung ke Lampung. Belum gua apa-apain. Oke. Gua tuh ganti ban doang waktu berangkat karena ya biar safety gua juga ban juga apa ya menurut gua udah usia ya. Oke. Ban depan gua ganti, ban belakang masih aman. Ban depan gua ganti. Udah, pulang itu baru gua tune up. Gua jalan ban, dulu nih. ban depan 2 tuh berapa tuh? 1,2. 1,2. Oke. 1,2. Oke, hitung 1,2. Sebelum gua tune up, gua itu udah jalan bolak-balik Serang sama Bogor. Oke. Belum gua apa-apain ya dari beli. Masih. Nah. Gua tune up, carbon clean, semua scan dan lain-lain, alhamdulillah aman. Aman. Ganti apa? Terot long terot karena kan Oke. risih gua kalau denger suara dikit tuh Aha. nggak nyaman gitu. Ya itu gua makanya langsung Ada gua ganti bunyi-bunyi, gitu maksud gua ganti ganti. terot terot. Ah, itu Di mana itu tune up-nya? di gua sebut aja. Nggak apa-apa, sebut aja. Di BSD. Di BSD. Ah, itu BSD Autopart. Autopart. Itu namanya Raja apa? Motor. Raja Motor. Nah, tune up-nya di Raja Motor. Habis berapa? Itu gua semua scan, terus carbon clean, terus terot, long terot, ganti oli, filter oli 1,1-an lah. Castrol ya tuh. Gua pakai Castrol gitu. Murah sekali ya. Murah. Alhamdulillah. Udah sama terot ya. Sama terot, long terot. Oke. Gitu. Nah, spare part berarti yang udah pernah ganti itu aja. Baru itu sampai dari terot beli. itu berapa ya harganya? Wah, kalau waktu gue beli itu bedanya terot sama long terot itu cuman sekitar 10.000. Long terot Ingat itu nggak? 100 Di bawah 200 lah ya. di bawah 150. 250? Iya, 140 berapa gitu. 145 kalau nggak salah. Murah sekali ya. Jadi bedanya cuma 10.000 sama long terotnya. Oke. Jadi total tuh 300 lah itu Ah. dua itu. Nah, di Raja Motor ini ada spare part-nya. Ada, Ready. ready. Berarti spare part bukan isu ya. Trajet Enggak, ya. makanya orang bilang oh jangan beli Trajet, spare partnya susah dan Ah. ternyata ya gue buktiin sendiri Iya, sih. iya. Aman aja. Mungkin susah kalau tinggalnya di pedalaman Kalimantan. Bisa jadi. Ada beberapa daerah sih kalau gue lihat emang beberapa spare part susah nyarinya. Mhm. Ya mungkin Tapi kalau di Tangsel mah aman lah ya. sekitaran Jakarta Tangsel aman lah. Aman. Oke, spare part aman. Aman. Konsumsi Om. BBM tadi luar kota 16, dalam, 16. dalam kota Ya, 110 you know dapat. lah ya kalau bolak-balik Jakarta, Tangerang aja udah macetnya gimana Tangsel ya kan, ya bisa di 110-an lah. satu Ini gua indikator gua di setengah itu gua udah 1 minggu nggak ngisi, masih di setengah. 1 minggu nggak gue isi, gua udah wirawiri, full AC. Pokoknya yang si VT ini memang lebih irit sih Iya, dibanding tahun 2005 ke atas. yang Situ. sebelumnya. Ini yang GE8 ya om. Hah? Ini yang GE8 gua, ada yang GS kan ya, tipenya. Oh gitu. Gua Bedanya yang apa sih? masih GE8, Captain seat aja sih. Captain seat. Ini enggak. Enggak, gua 8. Berarti 8 penumpang nih. 8 penumpang. Oh, jadi bukan 7 seater ini. Bukan. 8 seater. 8 seater. Ini Hyundai Trajet ini mobil yang menarik banget. Ntar kita review videonya habis ini tayang, nanti beberapa waktu kemudian kita bahas ini. Siap. Rem juga cakram semua ya. Semuanya 4-4-nya udah cakram. Kalau menurut lu
Handlingnya gimana sih mobil ini? Aman Om, jadi Anteng. Jadi gue berangkat itu gue nggak bisa di atas 120 karena pasti gue dijewer sama anak gue. Ketahuan kalau pas anak gue bangun, jadi anak gue tidur gue sikat gitu kan. Nah balik itu gue agak sedikit pulang ke Bintaro dari Lampung itu gue agak sedikit boros karena gue ngejar kapal. Gitu, kecepatan 140 tuh. Oh anteng. Di tol. Iya bawaannya pengen ngegas aja gitu nih. Kalau kuat bensinnya nggak apa-apa. Nah itu gue agak boros jadi ke 20 lah, 120. Gue habis 20 liter. Habis 20 liter. 20 liter ya jadi 112 lah ya. Ya masih irit juga lah. Iya, maksudnya perbandingannya jauh. Gue full ke full, akhirnya gue ngisi cuman habis sekian total semua ya. Dari 116 jadi 1 liter 11,5. Iya. Itu sih. 140 tuh ya. Udah. Ya pokoknya seenaknya lah pokoknya. Seenaknya. Nah, selesai turun dari kapal ya, gue nyantai lagi lah ya kan. Nah, udah nyampe gitu. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang lagi ngincer Trajet nih atau lagi mempertimbangkan mobil 3 baris gitu? Gue pribadi sih, gue sih sebenarnya belum gabung ke teman-teman komunitas, tapi gue selalu nyimak di Facebooknya. Gue udah gabung di Facebooknya ya. Menurut gue yang katanya Trajet susah meliharanya, terus spare part mahal, boros. Ya mungkin ada beberapa Trajet yang boros, tapi alhamdulillah gue kalau mau irit ya cari yang CVVT. Terus kalau emang lo dapatnya Trajet yang harganya emang di bawah 60-an atau 50-an, kalau kondisinya prima ya alhamdulillah. Tapi kalau emang ya nggak ada review jujur dari penjual, ya lo siap-siap dana lebih gitu loh. Kalau gue gitu ya alhamdulillah, gue selalu kalau waktu itu nih sama masyarakat gue minta review jujur karena kebutuhannya gue harus sering keluar kota. Ya alhamdulillah di review jujur ya real gitu maksud gue. Berarti cuma tune up doang gitu ya? Baru tune up aja gue. Mesin-mesin gak ada yang gue ganti. Jajannya cuma ganti ban sama ganti T-rod itu? Iya. T-rodnya nggak nyampe 300.000 dua? 300 lah ya totalnya, kita buletin 300 lah. Oke, Om Kems. Gitu. Terima kasih banyak nih. Siap Om Revi. Jadi ini setupnya udah bener nih ya, angle-nya nih ya. Dia ini bawel banget mengenai itu. Jadi video-video di Prolivo Channel yang dulu itu jelek semua. Nah, ini yang bener nih. Nggak bener. Thank you udah nonton. Jangan lupa pantengin terus Prolivo Channel.